Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini. Itu keyakinan loh, itu belief system. Dan itu sempat ditanamkan oleh orang tua kita. Tidak salah yang punya keyakinan, nggak salah, jangan takut. Karena keyakinan itu kan sebetulnya ditanamkan sejak dari kecil. Waktu kita minta jajan sama orang tua, jajan terus, cari uang tuh susah tuh. Dalam sehari orang tua mengatakan berapa kali kata mencari uang itu susah. Begitu minta lagi, kamu boros, cari uang tuh susah, udah 2 kali. Begitu anak minta makan yang enak, langsung teriak, jangan mimpi, cari uang itu susah, udah 3 kali. Barangkali kita pernah mendengar satu dialog antara Allah dengan Nabi Adam, juga dengan malaikat. Ada yang ketiga, yaitu iblis. Kan saat itu setelah penciptaan Adam selesai, kemudian Allah menugaskan kepada mereka yang ada di sekitar Adam itu untuk bersujud. Dan saat itu yang mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam adalah malaikat. Yang tidak bersujud itu namanya iblis. Selama ini kita tidak mengerti ya bukti nyata yang sebenarnya dalam diri kita. Bersujud dalam ayat ini sebetulnya yang dimaksud adalah melayani. Bukan sekedar meletakkan kening di sajadah, tetapi melayani. Makanya pelayan bagi Adam itu sangat banyak. Coba Bapak Ibu bisa duduk di sini, ada yang melayani kita nggak? Coba dari tadi pagi sejak bangun, ada yang melayani kita nggak? Ada yang tunduk nggak pada perintah kita? Masa tidak sadar? Pengen naik mobil, ada yang melayani. Kaki kita, tangan kita, pikiran kita bergerak aja naik mobil. Ada nggak yang melayani? Ada. Pengen duduk, semua organ tubuh kita menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Duduk saja seperti itu. Pengen duduk bersila, bisa. Pengen duduknya selonjoran, bisa. Sekarang pengen berdiri juga bisa. Betapa banyak dalam diri kita unsur-unsur yang melayani. Dan semua diletakkan pada organ-organ tubuh kita. Kaki ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Tangan ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Mata ini tidak ada artinya kalau tidak ada penglihatan di belakangnya. Telinga ini nggak ada artinya kalau tidak ada pendengaran di belakangnya. Mulut ini nggak ada artinya kalau tidak ada rasa yang di belakangnya. Dan semua tekad, semua kehendak, semua kekuatan itu diwariskan kepada kita tepat saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita. Sesuatu yang kita miliki, yang senantiasa melayani kita, itu milik kita, malak kita, tekad kita. Itulah yang disebut dengan malaikat. Jadi setiap saat kita itu dilayani terus oleh malaikat. Mau menggerakkan tangan, tangan langsung bergerak. Mau menggerakkan kaki, kaki langsung bergerak. Mau melihat, langsung mata bisa melihat. Mau mendengar, telinga kita bisa mendengar. Subhanallah. Betapa kita tidak bersyukur selama ini. Karena menganggap malaikat itu suatu entitas yang di luar diri kita. Kita lupa bahwa sebetulnya pada diri kita ada satu malak, ada satu kekuatan yang kita miliki yang senantiasa melayani diri kita sendiri. Ada yang tidak bisa melayani kita, yang tidak bisa sujud kepada kita. Dan satu-satunya yang senantiasa menentang keinginan kita, kesadaran kita, itulah diri palsu kita. Itulah iblis.
Itu barangnya ada dalam diri kita semua kok. Tapi selama ini kita belajar agama itu ya lebih banyak fiksi. Malaikat juga nggak tahu yang mana barang. Iblis nggak tahu yang mana barangnya. Padahal semua melekat dalam diri kita. Sampai kita tidak pernah berterima kasih pada kaki kita. Tidak pernah berterima kasih pada tangan kita. Tidak pernah berterima kasih pada mata kita. Berterima kasih pada telinga kita. Berterima kasih pada mulut kita. Saya heran kadang-kadang ya. Lihat orang tuh makan sambil ngobrol. Makan juga sambil pegang HP. Kapan kita bisa merasakan enaknya makanan? Kapan kita bisa sadar bahwa dalam diri kita ada satu kekuatan yang sedang diizinkan untuk merasakan semua sensasi dari makanan. Rasa nasi tidak terasa lagi, rasa ikan tidak terasa lagi. Bahkan rasa itu sebetulnya bukan sekedar pada barangnya, tetapi di sini ada yang merasakan. Asinnya bisa kita rasakan, gurihnya bisa kita rasakan, pahitnya bisa kita rasakan. Bahkan otak kita bisa mengatakan, ini terlalu asin, ini terlalu manis, ini enak, ini lezat. Bukankah semua adalah pelayan-pelayan yang ada pada diri kita? Dan semua sujud kepada kita untuk melayani diri kita. Masih bertanya, siapa Adam? Masih bertanya, di mana Adam? Adam itu diri kita sendiri. Pelayan-pelayan Adam yang sujud pada diri kita, malaikat-malaikat ada pada diri kita sendiri. Dan yang suka menentang diri kita pun ada pada diri kita sendiri. Dan kita yang diberi kuasa untuk mengendalikan semuanya. Tapi sayang kuasa itu tidak kita gunakan sepenuhnya. Hadirin, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Mari kita lihat contoh sederhana. Bagaimana perasaan kita tentang uang? Sederhana saja. Bagaimana perasaan kita tentang kesehatan? Bagaimana perasaan kita tentang pekerjaan? Bagaimana perasaan kita tentang hubungan pribadi? Apa yang kita rasakan, itu yang kemudian akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan. Dan itu yang akan kita lakukan. Tidak mungkin perasaan yang baik menimbulkan pikiran yang buruk. Sama dengan tidak mungkin perasaan yang buruk menimbulkan pikiran yang baik. Makanya semua ahli neuroscience bersepakat yang namanya otak itu isinya adalah kumpulan dari piranti elektronik asli buatan Allah yang disebut dengan integrated circuit. Jadi setiap sel neuron dalam otak kita itu sebetulnya adalah komponen-komponen elektronik yang membangun kompleksitas elektronik yang luar biasa. Banyak orang yang mengagumi HP, mengagumi laptop, tapi dia tidak mengagumi otak buatan Allah yang luar biasa ini. Bahkan laptop, HP itu buatan otak manusia. Dan semua produk-produk teknologi sebetulnya meniru semua produk-produk Allah, ciptaan Allah yang alami. Tapi kita tidak menyadari. Maka otak kita ya, itu memancarkan satu getaran, satu frekuensi, energi yang disebut dengan medan listrik. Listrik itu bahasa Inggrisnya electricity. Ada dalam diri kita yang namanya perasaan. Itu yang memberi daya pada otak kita, pada pikiran kita. Dan ternyata perasaan itu ya, yang sering disebut letaknya di sebelah sini, yang disebut jantung di daerah sini. Ternyata menurut ahli neuroscience dia memancarkan medan magnet. Ketika pikiran dengan perasaan itu berpadu, maka dia akan memancarkan yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya yang kita saksikan ini. Cahaya ini disebut gelombang elektromagnetik ini. Dan gelombang elektromagnetik itu spektrumnya sangat luas. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi cahaya ini salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang nampak.
Dan cahaya ini hasil perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Dan cahaya disebut optik. Dan optik itu ternyata punya kemampuan menyampaikan data, menyampaikan informasi. Kita setiap hari menggunakan jaringan, sinyal namanya. Betul? Coba, begitu kita memasuki daerah yang tidak ada jaringannya, mulai tidak terhubung kita. Mau WA susah, kirim video susah, transfer uang susah. Dan yang dibutuhkan oleh kita adalah jaringan. Betul apa tidak? Bahkan yang dicari oleh anak-anak muda kalau mau ngobrol atau mau duduk-duduk itu pasti wifi, jaringan internet. Sampai sekarang kita ini ya tidak bisa hidup tanpa jaringan karena komunikasi kita terputus. Itu baru jaringan komunikasi antar manusia. Tetapi kita tidak pernah merasa sedih ketika jaringan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah terputus. Jarang manusia yang mengeluhkan, waduh saya ini sedang terputus nih hubungan dengan Allah. Jaringan saya sedang terputus, tidak ada komunikasi dengan Allah. Jarang yang mengeluhkan itu. Yang dikeluhkan itu adalah ketika HP kita tidak memiliki komunikasi dengan HP yang lain. Tapi ketika diri kita ini ya yang melampaui HP tidak bisa terkomunikasi dengan sumber awalnya. Jarang yang mengeluhkan itu. Betul apa tidak? Tapi sekali saja kita terkomunikasikan, terhubungkan dengan Dia yang maha segalanya, yang meliputi semesta raya, kecerdasan semesta tanpa batas. Sekali saja kita terhubung, dan saat kita tidak terhubung, kita akan merasa ada sesuatu. Tapi mereka yang tidak pernah terhubung, ya biasa-biasa saja. Seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, sepanjang dia belum pernah merasakan terang itu seperti apa, dia akan betah dalam kegelapan. Tapi sekali saja dia merasakan terang, maka dia pasti akan berjuang untuk keluar dari kegelapan itu. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tinggal dalam kegelapan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia tinggal dalam kegelapan. Itu yang paling berbahaya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu menginginkan uang? Ada yang tidak ingin uang? Menginginkan uang itu tidak dosa. Menginginkan uang itu spiritual. Asal apa? Asal saat kita sudah mendapatkan uang itu, kehadiran uang itu membuat perasaan kita jadi baik. Dan kalau perasaan kita baik, berarti perasaan kita menjadi medan magnet yang memancarkan frekuensi untuk menarik semua hal baik dalam hidup. Sebetulnya diri-diri kita ini persis seperti medan magnet. Kalau medan magnet itu ada dua kutub, ada utara, ada selatan. Sama dalam diri kita juga ada dua kutub. Kutub pertama adalah pikiran, kutub yang kedua adalah perasaan. Dan itu adalah kutub-kutub yang memiliki kekuatan medan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh manusia itu seperti magnet yang memancarkan medan magnet. Lalu medan magnet yang dipancarkan tergantung kepada kesadaran yang dimiliki. Mereka yang memancarkan kesadaran rendah, frekuensi rendah, pikiran dan perasaannya selalu memancarkan frekuensi rendah. Maka itu yang akan menarik segala hal yang rendah. Tetapi dia tidak pernah sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup sebetulnya hasil undangan kita sendiri. Lalu banyak yang dikambing hitamkan, banyak yang disalahkan, seakan-akan ada pihak lain yang mengirim. Sakit saja, bukan menyadari diri, ada yang salah dengan diri kita. Orang yang frekuensi rendah malah justru memikirkan, oh jangan-jangan ada kiriman dari pihak lain, jangan-jangan ada orang lain yang mengirim penyakit ini kepada saya. Ada paku yang jatuh saja di rumah,
Cuman kita tidak sadar ada paku yang jatuh, dikaitkan. Wah, ini ketemu paku. Padahal paku jatuh dari tempat pakunya kita sendiri yang ngambilnya. Cuman gak lihat kalau paku jatuh. Karena pikiran kita sudah seperti itu, hati-hati. Itu akan membentuk keyakinan. Dan ketika kita meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang kita yakini itu. Saya baru pulang dari Banyuwangi, dari Alas Purwo. Kalau saya lihat di media sosial tentang Alas Purwo, wah banyak beritanya. Bahkan yang belum pernah ke sana pun berkomentar, Alas Purwo begini begitu. So dikaitkan dengan klinik, magic. Yang saya bilang sama orang-orang yang ikut saya kemarin ke sana, ikuti kata-kata saya, ikuti pikiran dan perasaan saya. Jangan mengikuti pikiran orang-orang yang frekuensinya rendah. Ternyata begitu kita masuk ke hutan Alas Purwo, perjalanan dari jalan ke dalam itu hampir 22 kilo. Hutannya lebat sekali. Pohon-pohonnya tinggi besar. Akar-akarnya sudah begitu menahun. Malah di situ oksigennya enak. Energinya positif. Bahkan kita meditasi ya di pantai Alas Purwo itu. Luar biasa. Semua menjerit, semua nangis, semua merasakan suatu getaran yang sangat luar biasa. Kan semua itu bergantung keyakinan kita. Yang meyakini kalau di situ ada hantu, yang meyakini kalau di situ ada dedemit, ya dia akan beresonansi dengan dedemit. Tapi yang meyakini kalau di situ ada energi positif, alam yang indah, energi yang murni, oksigen yang berlimpah karena pohonnya banyak. Malah justru dia menikmati perjalanan di situ dengan luar biasa. Sekali lagi, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati karena kita akan melihat yang kita yakini. Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini. Itu keyakinan loh, itu belief system. Dan itu sempat ditanamkan oleh orang tua kita. Tidak salah yang punya keyakinan, nggak salah, jangan takut. Karena keyakinan itu kan sebetulnya ditanamkan sejak dari kecil. Waktu kita minta jajan sama orang tua, jajan terus, cari uang tuh susah tuh. Dalam sehari orang tua mengatakan berapa kali kata mencari uang itu susah. Begitu minta lagi, kamu boros, cari uang tuh susah, udah 2 kali. Begitu anak minta makan yang enak, langsung teriak, jangan mimpi, cari uang itu susah. Udah 3 kali. Dan saya tahu yang Bapak Ibu katakan tiap hari. Gak usah dipungkiri, gak apa-apa. Tapi sekarang kita rubah perasaan kita. Kita rubah pikiran dan kata-kata kita. Karena kita sekarang sedang belajar hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat sekarang belum mewujud. Maka kita akan bisa melihat yang kita yakini. Pelan-pelan ya ini, pelan-pelan ngajinya. Supaya ngerti. Sehingga setelah ini hati-hati dengan pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan. Sekarang belum terlihat. Tapi kalau itu menjadi keyakinan, menjadi belief system, maka suatu saat semua yang diyakini akan mewujud menjadi kenyataan. Perhatikan ya, yang masih punya keyakinan cari uang itu susah, dia akan menyaksikan bahwa apapun yang dia lakukan hanya membuat uang menjauh dari dia. Bisnis gagal, lamar pekerjaan tidak diterima. Betul nggak? Ada nggak yang punya keyakinan kalau uang itu hanya bisa didapat lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja? Ada? Yang punya keyakinan seperti itu sudah mengunci. Kata wa yarzuqu min haitsu la yahtasib di Quran itu nggak berlaku bagi dia. Karena dia menyangka uang itu hanya didapat lewat pekerjaan tertentu saja. Ada yang menyangka kalau uang itu didapat kalau jadi PNS misalnya, ya sudah, ya. Jadi PNS jadi segalanya. Bahkan menjadi PNS itu jadi Tuhan seakan-akan profesi itu. Padahal orang juga tahu gaji PNS itu sedikit tapi pada mau ya. Aneh ya, pengen gaji besar tapi malah jadi PNS. Padahal udah tahu jadi PNS gajinya kecil. Akibatnya apa? Berusaha untuk membesarkan gaji dengan cara-cara yang tidak halal. Namanya korupsi.
Betul apa tidak? Itu berlawanan. Kalau ingin gajinya besar, tentukan oleh kita. Saya ingin gajinya sebulan 200 juta, tentukan. Setelah ditentukan oleh kita, maka kita sendiri yang harus mewujudkan gaji itu. Jangan menuntut orang lain, supaya orang lain menggaji Anda 200 juta. Gak akan ada perusahaan yang mau gaji Anda. Kalau yang menentukan Anda, tentukan usahanya bidang apa yang mau digarap. Bisa. Kalau pikiran dan perasaannya sudah waras. Mau berapapun bisa kok tanpa batas. Makanya ada orang bijak yang mengatakan, begitu kita berpikir di dunia ini tidak ada yang langka, maka dunia dalam sekejap menjadi genggamanmu. Makanya otak kita jangan terpengaruh. Wah, beras susah. Begitu dengan berita susah, langsung disampaikan pada orang, oh sekarang beras susah. Kan kita terbiasa, betul nggak? Iya. Begitu kita bilang beras itu susah dan langka, maka hati-hati meyakini yang belum terlihat. Kita akan melihat yang kita yakini. Khusus untuk Anda, susah tuh beras. Pada bagi yang lain tidak. Ini hati-hati ya, hati-hati. Makanya kalau kita belum tahu rahasia ini, kita tidak hati-hati dalam berpikir dan merasa. Lalu kita tidak hati-hati dalam berbicara dan berbuat. Awas. Itu akan membentuk keyakinan. Dan semua yang diyakini walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihatnya yang kita yakini. Mewujud menjadi kenyataan. Dan semua kenyataan yang sedang hadir di kehidupan kita, itu buah dari keyakinan kita. Ada nggak yang punya keyakinan cari uang itu harus kerja keras? Ada? Ya khusus buat dia, cari uang harus kerja keras. Tulang aja dibanting. Betul kan? Nah, ini bahayanya. Tentang kesehatan. Coba. Masih ada nggak yang meyakini kalau sakit itu dari Allah? Masih ada? Kok Allah ngirim penyakit? Gak ada kerjaan ya Allah? Katanya Allah tuh sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber keberkahan. Kok tiba-tiba kita menuduh Allah mengirim penyakit? Coba bayangkan. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah sumber penyakit. Yang ada itu Allah sumber kesehatan. Sakit itu ketiadaan sehat sebetulnya. Kenapa Anda sakit? Ya tubuh sedang berbicara kepada kita. Bahwa ada yang salah dengan kehidupan kita. Malah sakit kita dikeluhkan. Coba ketika sakit kalian keluhkan. Semakin menderita karena sakit. Sakitnya sih alami. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Mau menderita karena sakit atau tidak, ya terserah. Kan ada orang yang biasa-biasa saja walaupun dia sakit. Bahkan dia merasa sehat-sehat. Ya, ada kutilan satu aja, satu RW tahu. Betul nggak? Ibu itu ada kutilan satu. Karena diwartakan terus-menerus kutilannya tambah banyak. Karena dia sedang mengundang kutil-kutil baru untuk datang. Karena dikeluhkan. Hati-hati dengan perasaan. Makanya saat sakit jangan jatuh perasaan kita pada kondisi sakit. Perasaan kita tumbuhkan pada pikiran dan perasaan sehat. Kan saya sudah ajarkan tempo hari. Botol kosong mau diisi. Jangan dilawan kekosongannya. Karena kekosongan itu tidak bisa dilawan kecuali diisi dengan air. Kekosongan dalam sekejap akan hilang. Gelap itu jangan dilawan. Karena kegelapan itu tidak bisa diusir. Satu-satunya cara mengusir kegelapan, hadirkan cahaya. Kebencian itu jangan dilawan. Satu-satunya untuk melawan kebencian, hadirkan cinta dan kasih sayang. Itu kan beres. Udah gitu belum? Ya. Jadi kesadaran kita nggak naik-naik ya. Umur aja terus bertambah. Tiap bertambah umur kemudian ulang tahun. Betul nggak? Ketika ulang tahun tiup lilin. Begitu tiup lilin ditanya kenapa ulang tahun tiup lilin, nggak ngerti juga. Karena orang lain juga sama-sama tiup lilin. Karena ada lagunya. Betul nggak? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinya sekarang juga. Kan begitu. Udah aja. Udah biaya mahal-mahal cuma begitu.
Ya nggak apa-apa ya, mahal-mahal, bawa kue, bawa lilin, tapi ngerti maknanya. Kenapa lilin harus ditiup? Satu maknanya, umurmu berkurang, kan begitu. Betul nggak? Kan ditiup tuh satu. Makanya lilin suka ada tulisan kan, yang umurnya 17, lilinnya 17, kan gitu. Betul nggak? Itu bukan ulang tahun, itu bukan umur bertambah. Umurmu sudah berkurang, jatahmu sudah berkurang. Makanya tidak ada ulang tahun sebetulnya. Yang ada itu adalah hilang tahun. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun, ucapan selamat hilang tahun biar sadar. Karena dikiranya tahun bisa diulang. Loh, ini tanggal berapa sekarang nih? 18 September. Apa 18 September yang hari ini sama dengan 18 September tahun 2023? Kan sudah beda. Kondisi bumi beda, kondisi tubuh kita beda. Kita tidak pernah melewati waktu yang sama. Karena waktu itu seperti sungai. Dan air yang melewati titik yang sama, bukan air yang sama. Itu sudah air yang berbeda. Seperti itu. Harusnya Anda berbeda. Melewati titik yang sama dengan Anda yang berbeda. Kesadaran Anda beda, sudut pandang Anda berbeda. Ya, ketenangan Anda sudah berbeda, kesadaran Anda sudah berbeda. Harusnya kan begitu. Satu itu. Dua, kenapa tiup lilin? Ya, yang namanya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi di sini itu kan sebetulnya adalah kegelapan. Dan kegelapan itu asal muasal alam semesta kok. Terlalu jauh ya. Tarik lagi ke sini. Apa perasaan kita tentang kesehatan? Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Masih ada nggak yang punya keyakinan cari kerja susah? Ada nggak? Ada nggak? Semua yang punya keyakinan cari kerja susah, insya Allah susah terus cari kerja. Karena keyakinan Anda yang membentuk. Kita lupa bahwa sebetulnya semua yang kita raih hari ini itu buah dari keyakinan kita. Kita meyakini yang tidak terlihat, ternyata yang tidak terlihat itu akan nampak. Kita menjadi melihat yang kita yakini. Cuman kita nggak pernah sadar. Makanya saya coba ya memberikan kajian-kajian kesadaran seperti ini. Dan kajian seperti ini ya memang hanya untuk orang-orang yang mau sadar. Yang nggak mau sadar ya sudah biarkan aja. Nanti juga akan disadarkan oleh semesta. Karena semesta punya cara sendiri untuk menyadarkan mereka yang susah sadar. Makanya kita nggak usah usil. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Yang sadar bagus, yang tidak sadar juga bagus. Karena nggak ada yang sadar kalau nggak ada yang tidak sadar. Betul nggak? Dan Bapak Ibu yang pernah tidak sadar, baru merasakan sadar itu luar biasa mewahnya. Karena ada bumbu dari ketidaksadaran yang pernah dicapai. Betul nggak? Sekarang mencapai kesadaran, belum pernah tidak sadar. Akan biasa-biasa saja ketika mencapai kesadaran. Betul nggak? Nah menjadi luar biasa mencapai kesadaran karena pernah tidak sadar. Makanya begitu lihat orang yang tidak sadar, jangan usil, kamu juga pernah tidak sadar. Betul nggak? Dan kita juga pernah melewati jalan itu. Oleh karena itu ya doakan saja, semoga cepat sadar, gitu aja. Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Coba saya mau nanya. Bapak Ibu, ini saya yakin pernah bekerja ya. Buat apa sih pada bekerja? Cari uang. Tuh. Jawabannya kan sama seperti kebanyakan orang, makanya nasibnya juga sama. Gak ada saya tanya kenapa Anda bekerja? Saya bekerja karena saya hidup. Hidup itu untuk bekerja. Saya tidak mau bekerja untuk hidup. Orang yang bekerja untuk hidup sekarang ini gak mungkin ngaji di sini. Pasti dia sedang bekerja untuk mempertahankan hidup. Karena bagi dia ngaji aja seperti ini penghasilannya hilang karena tidak bisa hidup. Jadi bersyukur gak bisa ngaji? Bersyukur. Berarti ini sudah kelompok manusia yang hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja itu mulai berkah itu. Kenapa? Dia sudah hidup. Yang bekerja untuk hidup belum hidup. Kan baru bekerja untuk mempertahankan hidup. Coba hanya mempertahankan hidup saja sudah susah. Apalagi
Berkarya dalam hidup, mempertahankan hidup itu udah susah. Kenapa? Lagi-lagi keyakinan. Ada nggak orang yang meyakini, kalau saya bekerja saya dapat uang, kalau saya tidak bekerja saya tidak dapat uang? Ada nggak yang punya keyakinan gitu? Kamu itu akan dapat uang kalau bekerja. Padahal ada saat dimana kamu tidak bisa bekerja lagi, tapi uang dibutuhkan. Ini keyakinan ini akan jadi kenyataan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Makanya hati-hati, ini kajian penting. Ya, saya bagi hadiahnya. Harusnya kan saya tetap dapat uang walaupun tidak bekerja. Kan keyakinan itu yang harus dibangun. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya tidur. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya piknik. Gimana caranya? Makanya jadi orang kaya itu harus malas. Buat apa jadi orang kaya segala dikerjain sendiri? Betul nggak? Jadi orang kaya itu harus malas. Orang kaya itu pagi-pagi sarapan, habis gitu olahraga, habis itu denger musik, betul nggak? Habis itu jalan-jalan sama keluarga, tapi duitnya ngalir aja terus. Kan gitu yang enak, betul nggak? Itu juga keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita ini kalau bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang, itu keyakinan. Kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Kita datang ke dunia bukan untuk susah. Makanya buang hidup itu susah dan penuh perjuangan. Buang. Ganti sekarang, hidup itu mudah dan menyenangkan. Anak saya bicara sama saya. Ayah, nanti bulan depan pengen balapan. Ada balapan tuh di Birgif. Harus pakai mobil balap dong. Iya ya. Oke. Nanti juga ada mobilnya. Saya ngomong gitu aja. Saya tidak mengatakan uang dari mana, enggak. Tidak mengatakan kamu mimpi, enggak. Nanti juga ada mobilnya. Apa yang saya katakan selaras antar pikiran dengan perasaan saya. Betul itu. Sebelum jadwal balap itu tiba, ada seseorang yang kemudian ikut pelatihan spiritual dengan saya. Saya cerita, anak saya itu suka balap. Saya juga nggak tahu kalau dia punya mobil balap. Lah saya ceritanya ke dia kok bukan pada yang lain. Itu juga frekuensi kan? Itu getaran, itu energi. Selesai itu diam-diam, besok-besoknya itu dia datang lagi ke Bandung bawa mobil balap itu. Kita selalu berpikir bahwa uang itu segalanya. Untuk mewujudkan segala keinginan kita harus selalu dengan uang. Maka kita jadi capek ngejar-ngejar uang. Betul nggak? Padahal uang kalau udah ada juga dibelikan. Hati-hati dengan pikiran. Begitu kita mengatakan pekerjaan ini satu-satunya yang bisa menghasilkan uang. Dan uang satu-satunya yang bisa mewujudkan semua kebutuhan kita. Kita akan terpatri di pikiran kita. Semua yang kita yakini walaupun belum terlihat sekarang, suatu saat akan mewujud menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Paham ya? Oke. Sama untuk yang lain-lain. Untuk hubungan pribadi sama, ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Karena ada hubungan yang tak terputuskan dengan dunia kasat mata. Apa yang kita rasakan ini ada hubungan dengan dunia kasat mata. Bapak Ibu, lagi tidak punya uang, tiba-tiba ada tagihan. Bagaimana perasaannya? Langsung ngobrol ke tetangga? Langsung curhat sana sini? Perasaan yang tidak enak ini diperkuat oleh kita sendiri. Pertama kita sedang tidak punya uang, tiba-tiba dapat tagihan. Itu akan memperbesar utang kita.
Dan tagihan tidak terbayar, setelah itu kita akan punya utang baru lagi. Percaya sama saya. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan kita, jaga perasaan kita. Gimana caranya? Disitulah pentingnya kita belajar keterampilan menjaga perasaan di frekuensi positif. Apa bisa? Bisa. Contoh. Ini tagihan apa nih? Tagihan listrik misalnya. Ketika kita merasa ketika bayar tagihan itu uang kita dirampok, uang kita berkurang, maka uang itu sedih dengan perasaan kita. Dan kesedihan pada perasaan kita membuat uang itu tidak rindu lagi untuk datang kepada kita. Coba sekarang dirubah pikiran dan perasaannya. Oh, saya sudah merasakan tidak ada listrik itu seperti apa. 2 jam, 3 jam gak ada listrik itu seperti apa. Saya membayar tagihan ke PLN ini bukan perampokan PLN pada saya, bukan. Saya ingin mengembalikan jasa baik PLN. Saya ingin berterima kasih pada para penemu listrik. Saya ingin PLN di Indonesia ini tetap bersinar. Tetap ngasih cahaya pada semua masyarakat. Biar perusahaan ini tidak boleh jatuh. Dan kalau saya bayar ini berarti karyawan PLN pun semua yang mengurus listrik itu juga mereka sejahtera. Itu namanya perasaan positif. Tapi begitu ada tagihan merasa dirampok. Udah gitu dikeluhkan. Ini listrik bulan ini mahal. Lah kamu kan yang pakai. Lihat. Orang yang suka protes pada uang. Lihat. Tambah sulit sama uang. Nih di sini ada. Yang suka berantem soal uang di rumah. Ada di sini orangnya. Merindukan uang, tapi uang itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk membuat perasaan kita jadi buruk. Bahkan ada orang di ruangan ini ketika dapat gaji tidak bahagia. Saya tahu orangnya, perlu saya tunjuk? Uang sudah datang dia tidak bahagia. Kenapa? Pikiran mulai mikir. Wah, ini SPP anak, ini. Perasaan langsung negatif kata uang. Tekaduhung aing mendatang ke dia. Ini ceramah biasa hadirin. Tetapi kalau ini dipraktekkan saya yakinkan, saya sudah pengalaman luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika tagihan datang, saya bilang terima kasih uang sudah datang. Saya imajinasikan aja tagihan itu cek. Cepat punya uangnya itu. Ini masalah. Makanya saya tertarik untuk kasih judul ini, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Saya ngajar mata kuliah entrepreneurship di perguruan tinggi. Di beberapa universitas. Bahasa Indonesianya mata kuliah kewirausahaan. Ingin mencetak anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang berkelimpahan itu. Ternyata tidak mudah membalikan tangan. Karena apa? Saya harus meruntuhkan dulu keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh ibu bapaknya, guru-guru sebelumnya, lingkungannya. Dan ketika saya kasih kuesioner, hampir 99% mahasiswa mengatakan uang itu susah. Bayangkan. Siapa yang ngasih program pada otaknya itu? Kan kita-kita juga nih orang tuanya. Kalian kali ya. Lupa saya. Kita ini selalu berpikir bahwa segala kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh uang. Makanya kita jadi mengejar-ngejar uang. Coba sekarang kita bisnis, bekerja, dirubah. Saya datang ke dunia ini diberi keahlian saya memasak. Dan mulai sekarang saya akan melayani orang-orang yang tidak bisa memasak. Biar mereka dapat makanan yang enak. Lupakan uang. Buka catering. Tapi niatnya begitu bismillahnya. Saksikan saya. Bahkan uang yang datang itu lebih berkah. Daripada kita jualan makanan mencari uang. Sedikit saja dirubahnya. Tapi saksikan. Berkahnya akan luar biasa berlimpah. Ayo. Teman-teman jadi dokter. Niatnya cari uang, ya paling dia dapat uang yang dia pikirkan.
Karena itu keyakinan. Tetapi kalau dia, saya jadi dokter karena saya diberi ilmu oleh Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Saya akan tolong orang-orang yang butuh pertolongan medis. Dengan sepenuh hati saya. Karena saya percaya, saya sedang dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya sebagai dokter. Apa uang tidak datang? Lebih banyak. Jadi kita bukan mengejar uang, uangnya yang mengejar kita. Tidak terhormat manusia yang mulia mengejar-ngejar uang. Uang itu harus ngejar kita. Makanya uang harus rindu sama kita ya. Nah kalau ingin dirindukan uang nanti ikut pelatihan khusus. Tanggal 10 Oktober saya khusus akan memberikan pelatihan khusus bagaimana dirindukan uang. Ya. Bayar. Lah. Begitu saya bilang bayar langsung otak mikir lagi. Masa harus bayar kamu akan dijauhi uang. Itu perasaannya negatif berarti. Maka lihat orang-orang yang suka mempermasalahkan. Ya. Lihat saya semuanya. Ada sepatu baru, bagus. Ah mahal. Tuh, mau akak beli. PKI oke. Karena perasaan terhadap uangnya negatif. Ya. Lihat mobil baru, ya keluaran baru lewat gitu. Ah uang dari mana? Udah gitu ngomong lagi. Itu orang bisa beli mobil itu duit dari mana ya? Jangan-jangan katanya ke Gunung Kawi. Tuh. Orang yang perasaannya negatif seperti itu orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Hidupnya tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu yang belum punya mobil. Kalau tetangga beli mobil, coba luapkan perasaan seakan-akan ya. Seakan-akan mobil itu sudah ada di tangan kita. Dan kita merasa bahagia. Datang ke sana sampaikan, luar biasa Bapak. Sudah kebeli mobil, saya ikut berbahagia Bapak. Kalau kita bisa melampaui bahagianya daripada yang beli mobil, mobil itu akan menjadi milik kita. Sesederhana itu Bapak Ibu. Iya mah batur beli mobil. Manehna nu lieur. Waduh. Ya, ada orang beli sawah tetangga. Aduh, selamat Bapak Ibu udah beli sawah. Semoga saya juga nanti suatu saat kebagian ya berkahnya. Betul enggak? Nanti saya ikut ya, kalau panen ajak dong gitu. Ikut bahagia. Pasti kapeceretan. Betul enggak? Iya mah batur beli sawah kalau ke eta duit di mana? Tuh. Orang yang tidak pernah bahagia lihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, dia tidak akan pernah merasakan itu. Hati-hati. Ini ilmu mahal ya? Mahal enggak? Mahal ilmu ini. Tapi saya bagikan. Saya bagikan. Gratis. Yang ini. Jadi hidup hanya merespon kita. Jadi hidup adalah undangan kita. Sampai sini setuju? Yuk kita sekarang jujur. Oh kalau begitu semua yang hari dalam kehidupan saya, hari ini semua undangan saya, yes. Semua yang mengundang adalah dirimu. Nah kalau kita perhatikan kan di semesta ini cuma ada dua kelompok manusia. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak positif, ada mereka yang hidupnya lebih banyak negatif. Tahu nggak bedanya? Mereka yang hidupnya lebih banyak positif karena apa? Mereka itu telah mampu menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya dan dia mengungkapkan perasaan positif itu. Yang diungkapkan perasaan positifnya. Dan mereka yang hari ini hidupnya negatif kan lebih banyak mengungkapkan yang negatif. Coba ingat-ingat tuh. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kenapa anak-anak tidak kebiayaan sekolah? Karena kita selalu mengungkapkan yang negatif. Ah boro-boro nyekolahin anak. Buat makan aja susah. Tuh itu yang diungkapkan. Coba ungkapan yang positif. Anak saya pasti sekolah. Pasti ada jalannya. Gimana caranya? Mungkin dapat beasiswa. Mungkin ada jalannya. Bapak Ibu. Saya mengagumi orang tua saya. Kenapa? Saya bisa sekolah dari kampung saya ke SMA itu hampir 80 kilo itu. Dan buat ongkos juga tidak ada. Tapi bapak saya selalu mengatakan, bapak jeung mama ngan bisa ngadoakeun ka anjeun. Da sakieu kaya anak, tapi insya Allah mun hayang sakola pasti sakola. Itu maghrib, saya pergi dari rumah ke jalan,
Gak bawa uang seperak pun coba. Gak bawa uang seperak pun. Luar biasa doa ibu bapak saya. Ada orang baru tutup restoran. Ya restoran di kampung. Warung nasi lah. Baru tutup itu, baru tutup. Dia nanya, aduh saya ditanya meni bunga. Ujang teh bade ka mana? Bade ka Garut. Bade naon? Nyalira. Hoyong sakola, bade daftar. Kadu ongkos. Henteu. Coba. Saya dikasih ongkos. Sampai di Garut. Nanti di Garut kota ada yang nanya lagi. Ya. Ujang teh di mana? Bade daftar ka sakola. Kulam di mana? Teu gaduh wargi di dia. Gaduh artos. Henteu. Saya tadi dia ngongkos. Ada aja pertolongan. Atas we di dia atuh tiasa adan teu. Oh, adan mah eta mah tiap dinten. Dites adan. Suara saya bagus. Tos we cenah ayeuna mah ngawuruk ngaos di dia tuh. Ketemu jalan lagi. Itu cerita di Garut. Mau sekolah ke Bandung sama ceritanya begitu. Tapi saya bisa sekolah. Ternyata tangan-tangan semesta itu jangan dipikirkan oleh kita. Tarik saja oleh kita, maka tangan-tangan semesta akan datang untuk mewujudkan segala yang kita mau. Makanya jangan pernah berpikir cara. Hebat Allah itu. Yang penting ungkapkan perasaan positif. Tapi selama ini kita selalu mengukur Allah dengan ukuran kita, dengan dompet kita, dengan saldo kita. Kita enggak percaya kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu bukan dinadomkan. Ar-Rahman, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku harus menjadi pengasih. Ar-Rahim, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Penyayang. Sumberku adalah Engkau. Aku adalah bagian dari dirimu, ya Allah. Berarti aku harus menjadi penyayang. Al-Malik, ya Allah, Engkau yang Maha memiliki segalanya. Dan bagian dari dirimu ada dalam aku. Engkau meliputi diriku. Izinkan aku untuk memiliki sebagian kecil dari apa yang kau miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Coba larapkan dalam diri. Aduh, itu Asmaul Husna luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Berdoa dengan Asmaul Husna itu begitu. Wujudkan sifat-sifat Dia dalam diri kita. Bukan dinadomkan, aduh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Begitu anak bangor, melotot. Baru aja nadom. Kumaha, pasalia betul? Nah itu, ngaji itu kayak gitu ya, nggak jelas. Yang diaji dengan kehidupan tidak koheren. Ulangi ya. Yang banyak positif hidupnya sebetulnya sederhana. Karena dia mengungkapkan yang positif aja sepanjang hidupnya. Tidak ada keterbatasan. Kamu nanti pasti sekolah. Nanti kamu pasti punya rumah. Rumahmu pasti besar. Mobilmu pasti punya. Pekerjaan pasti dapat yang bagus. Ungkapkan aja semua itu yang positif. Daripada kita mengungkapkan, awas ya. Cari uang tuh susah. Cari pekerjaan tuh, sekarang luar biasa susah. Tuh, kata susah sudah masuk di otak kita. Itu jadi keyakinan, jadi belief system. Makanya meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Sekarang belum terlihat. Tapi apa yang kita yakini, walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihat semua yang diyakini. Bisa jujur sekarang pada diri kita? Udah ketemu sekarang? Oh ternyata meureun ieu masalah kita selama ini. Kayaknya ini masalah kita selama ini. Kan kita selalu berpikir terbatas, betul nggak? Allah yang maha segalanya diukur oleh keadaan kita saat ini. Kita tidak percaya. Lebih suka meyakini yang terbatas daripada meyakini yang tanpa batas. Istri saya ada di sini. Waktu saya kos dulu, ya saya besar hati aja. Mulai naksir-naksir. Begitu istri saya, ya dulu masih pacaran. Datang ke tempat kos, saya juga gak malu. Ditanya sama istri saya, panggilnya kakak. Kakak, kasurnya mana? Ya. Lomarinya mana? Ya, cuman kardus Indomie aja di sudut.
Baju saya juga kan segitu, beli lemari juga nggak ada yang perlu dilemarikan. Lah bajunya cuma segitu di kardus. Dan saya tidak gengsi, saya katakan apa adanya. Tidak diada-adakan harus karena pacar mau datang, sakit we, ayo. Begitu mau datang ke kampung saya, hayu. Kampung saya mah jauh. Dari Bandung naik bis. Nanti nyampe Garut naik elep. 5 jam, 6 jam kalau penumpang belum penuh, wayahna can init. Ikut. Ya sekarang jadi istri saya. Saya juga nggak tahu yang dilihat apa, pokoknya ya begitulah saya. Nyampe di sana rumah saya panggung, ya nggak malu. Itulah rumah saya. Bawahnya kandang ayam, ya itulah rumah saya. Ya. Jadi ayam dengan kita itu ya hirup bareng. Itu. Cuman itu kalau saya kelebihannya itu. Saya tuh makan daging ayam kalau ayamnya sakit atau sayanya sakit. Ya. Makanya kadang-kadang ayam yang sedang sehat pun kumaha caranya supaya katingali muyung gitu. Makanya kalau musim hujan tuh saya seneng banget itu ya. Ayam itu yang kedinginan saya bawa ke depan ibu. Bu, iya ayam muyung. Jadi 2 lah saya makan daging ayam. Ayamnya sakit kalau saya sakit. Nah kalau sakit baru tawari hoyong daging ayam, sorry ibu teh. Aduh, padahal saya yang ngasih makan ayam. Hadirin begini ya. Jadi kita harus waspada ya. Dengan apa tadi? Dengan pikiran dan perasaan. Karena pencipta semua kehidupan itu adalah pikiran dan perasaan. Allah Sang Maha Kehadiran hanya merespon apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Itu dalam hadis qudsi yang dikatakan, aku bergantung persangkaan hamba.